dikatakan pada masa penjajahan, kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendah di mata orang asli Belanda. Adanya diskriminasi juga rasa iba terhadap kaum campuran membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada masa itu, kaum campuran hanya mampu bekerja di pekerjaan kelas menengah dengan gaji lumayan tinggi. Tapi, dengan berjalannya waktu, pemerintahan Belanda lebih memilih untuk mempekerjakan kaum pribumi dengan bayaran yang tentu lebih kecil. Keadaan seperti itu dimanfaatkan Douwe Dekker untuk membangun persatuan antara kaum campuran Indo-Belanda dengan kaum pribumi untuk membuat suatu organisasi. Teman-teman, sahabat semuanya yang ada di sini, kita semua sama-sama tahu kalau kaum Belanda ini benar-benar mendiskriminasi kita. Sudah berapa banyak dari kita yang dipecat dari tempat kerja kita? Sudah berapa banyak dari kita yang ditolak oleh perusahaan mereka? Sudah berapa banyak dari kita yang direndahkan derajatnya hanya karena kita bukan kaum asli seperti mereka? Pertanyaan yang bagus, Mas Ferdi. Saya berencana membuat organisasi persatuan antara kaum campuran dan pribumi. Kita tentang pemerintah congkak itu. Benar, kita sama-sama tahu pemerintah itu sangat kejam. Kita akan bebas dari diskriminasi atau semakin didiskriminasi. Maka dari itu kita membutuhkan bantuan pribumi. Kita perlu menjalin kerjasama dengan mereka, sehingga kekuatan kita jauh lebih besar. Apakah kalian tidak berpikir kalau pemerintahan kita ini terlalu kejam pada pribumi? Baiklah, semua yang memiliki hati nurani akan merasa juga. Tapi apa yang kita lakukan tidak apa ya? Aku bukan siapa-siapa dan aku tidak mempunyai apa-apa. Tapi kita yang mencari aman. Aku seperti orangnya. Merasa pertemuan ini sia-sia saja. Kau tidak pergi. Siapa namanya? Teman. Aku sudah cari tahu dari tapi tidak ikut lama-lama. Tidak bisa mencoba. Dengan itu, Indisbond terbentuk. Namun yang disayangkan adalah organisasi ini tidak terlalu banyak mendapat respon. Kebanyakan kaum campuran Indo-Belanda memilih untuk mencari aman saja, dan ini membuat anggota Indisbond mengundurkan dirinya. Sebuah perusahaan menyuruh aku untuk bekerja. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk mengkhianati. Tidak apa, aku mengerti. Walah, bener nih kita Douwe Dekker. Iya kabarmu Mas Bro. Nah, kalian duduk-duduk. Selamat tadi, Pak. Jadi bagaimana kalau sampai sudah berhasil mendirikan organisasi persatuan di sini? Kemarin saya sudah buat, tentunya tidak terlalu berhasil. Baik kaum pribumi dan sama kaum tidak terlalu berprestasi. Mereka lebih memilih untuk tetap memilih jalur aman daripada pemerintah congkak itu. Mengerti niatmu. Aku ngerti bener niatmu baik. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Pemerintahan terlalu keji. Kita harus melakukan perlawanan. Benar itu. Aku juga sedang mencoba mendirikan organisasi politik. Kita butuh perlawanan secara politik agar para pejabat itu tidak semakin menistakan kita. Itu dia. Masya Allah, kaget dan sempro. Ya kalau kau pikir mungkin kali mau bukan kembali ini. Maafkan saya hanya itu exit. Sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus. Aku bisa membuat organisasi politik bersama sahabatku. Dengan ikut sertanya mereka, pasti organisasi ini akan menjadi lebih baik daripada organisasiku sebelumnya. Indonesia pasti punya kesempatan untuk merdeka. Yosa. Kenapa toh si Dekker itu senyum-senyum dewekan wae? Coba lihat ada asap nggak di kepalanya? Siapa tahu ngumpul itu
kuotanya. Bicara apa kalian itu? Aku butuh bantuan kalian. Bagaimana kalau kita buat partai politik Indonesia? Memberi nama Indis Party. Oke, jadi begini. Dengan itu, Indis Party terbentuk. Indis Party banyak diekspos pada Surat Kabar Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapatnya memicu semangat juang para pemuda masa itu melalui surat kabar. Indis Party berkembang dengan baik. Dengan adanya Indis Party ini memicu kelompok pemuda untuk ikut membentuk sebuah partai politik. Sebagai salah satu tokoh politik pertama di masa itu, 3 serangkai seringkali berjalan-jalan untuk melihat keadaan sambil membagi ilmu mereka pada anak-anak bangsa juga rakyat pribumi. Upaya ini membuat semakin banyak kaum pribumi yang menyukai Indis Party. Dan seperti sore ini, 3 serangkai sedang menuju sebuah pemukiman. Berniat ingin membagi ilmu juga memberikan mereka motivasi nasionalisme. Namun, berbeda dengan sore-sore sebelumnya, 3 serangkai menemukan prajurit yang sedang mengambil uang salah satu warga desa itu. Hoi, apa-apaan sampean? Untuk apa begitu? Belanda menyuruh untuk apa, sobat? Maaf, saya juga nggak mau lakukan itu. Tapi jika saya tidak lakukan, keluarga saya akan dibunuh. Maaf. Rektor, Mas Victor dihajar, nggak apa-apa, uang bukan untuk beli nasi esok. Kasihan anak muda ini. Sobat, beritahu kami sebenarnya untuk apa uang itu? Belanda hanya bilang pada aku kalau aku disuruh memungut iuran dari warga. Aku kadang-kadang bertanya untuk apa. Mereka bilang ini bukan urusanku, jadi maafkan aku. Ini pasti untuk pesta. Pesta apa toh, Cik? Emang ada perayaan apa? Pesta perayaan kebebasan Belanda dari Prancis. Nah, kata Cipto. Baik sobat, bawa uang itu dan ibu. Ini uang kami, mungkin bisa menambah uang tabungan untuk ibu kami. Terima kasih Mas Baker, Mas Cipto, dan Ki Hajar. Aku permisi dulu, Matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Tidak bisa dibiarin nih, Ki. Benar, masa mereka pesta pakai uang rakyat? Udah tahu malu apa mereka? Benar-benar para berdebat tak tahu diri. And so angry and right now. Tapi kita tidak boleh gegabah, atau para prajurit pribumi itu akan terkena masalah karena kita. Benar, kita harus pikir matang-matang. Tapi opo? Astagfirullah. Aku pikiran untuk buat surat. Surat opo kalau mau bilang Bukanlah aku yang membuat surat sindiran, akan kukirimkan pada ekspres surat sindiran saja agar Belanda malu telah memungut uang rakyat. Hanya untuk pestanya, seperti tak punya uang saja mereka. Bisa kita coba agar dunia tahu betapa memalukannya Belanda ini. oke, akan coba mesin begitu. Karena rasa marah mereka, karena kelakuan Belanda yang sangat memalukan, mereka menulis sebuah surat sindiran untuk Belanda yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana sobat? Sudah beres. Sudah. Dan esoknya surat itu sudah disebarluaskan. Semua pribumi, pendatang telah membaca surat yang diketik Ki Hajar Dewantara, sehingga saatnya pihak Belanda mengetahuinya. Kurang ajar, this is penghinaan. I can't accept this. Kau siapa prajurit, kita akan melakukan ekspedisi penyekapan. Baik, komandan. Dan Belanda memulai lambat mereka dan ini Seperti pada sore harinya. Apaan ini? Bagaimana rasanya tidak bisa melakukan apa-apa? Menyedihkan kan? Padahal kalian bisa saja mendapatkan pekerjaan yang baik, namun kalian memilih jalan ini. Sangat disayangkan. Rokok mana rokok? Bakar. Tulis ucapan selamat untuk keluarga kalian. Mungkin kalian tidak akan menempuh Jalan. dasar anjing penggonggong.
Kalian bangsa Belanda, suatu hari nanti kau akan melihat lautan manusia Indonesia berdiri bersatu melawan kalian, meraih kebebasan dan berdiri di atas kaki kalian. Oke, cukup pidato stupid ini. Prajurit, stop mereka. Tiga serangkai diasingkan ke Belanda secara terpisah-pisah untuk waktu yang tidak ditentukan Belanda. Dalam masa pengasingan itu, mereka memanfaatkannya untuk menimba ilmu dan merencanakan rencana-rencana politik untuk menggoyang Belanda. Namun saat dalam masa pengasingannya, Cipto Mangunkusumo jatuh sakit dan meninggal, lalu dipulangkan ke tanah air. Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantara yang mengetahuinya akan hal itu baru dapat pulang ke tanah air selama 1 tahun kemudian. Dia adalah orang yang sangat bersemangat. Aku tidak tahu dia akan yang paling cepat pergi. Kok benar, kita akan segera bertemu. Jangan mulai menyebalkan. Sorry, visit. Kita lebih baik mulai berjuang secara terpisah agar Belanda tidak dapat melacak dengan mudah. Kita akan bertemu kembali nanti di saatnya tiba. Kok benar, kita akan segera bertemu. Hati-hati sobat, jaga dirimu baik-baik. Kau pun juga. Anggota Indis Party akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, sementara Daus Dekker melanjutkan perjuangannya lewat pers. Indis Party merupakan organisasi berumur pendek, namun menjadi awal panutan bagi partai-partai yang berdiri di Indonesia. Dan dengan itu, Indis Party menjadi salah satu organisasi pemuda Indonesia, jadi organisasi pemersatu kaum pribumi dan kaum campuran Indo-Belanda. Juga menjadi salah satu organisasi penting dalam bidang politik di